jika orang tuanya ada yang rajin, mengajarkan tentunya akan banyak informasi yang mereka dapat lebih dulu dari rumah. Ada juga tipe orang tua yang mungkin cuek, ya akan sedikit juga hasil yang didapat dari anak dari rumahnya gitu ya. Untuk yang ketiga, mengajarkan lingkungan belajar yang mengundang seluruh murid untuk terlibat aktif. Jadi di pembelajaran diferensiasi ini nggak ada murid yang mojok di kelas itu, nggak ada, ya. Karena apa? Karena guru menghadirkan lingkungan belajar yang asik gitu, yang sesuai gitu sama kebutuhan mereka. Terus yang keempat, pembelajaran diferensiasi ini juga dilakukan setelah guru melakukan penilaian formatif. Jadi setelah pembelajaran, guru melakukan penilaian formatif sebagai bahan untuk refleksi dari kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Apa kurangnya? Apa yang harus diperbaharui? Apa yang harus ditambah? Itu. Dan ada berhasil yang untuk tercapai, maka mengulang lagi dengan kegiatan yang tentunya yang berbeda lagi. Yang aktif sebagai indikator kesuksesan tujuan pembelajaran. Oke, setelah yang kita lakukan, kita mulai nih sampai sejauh mana ketuntasan dari indikator yang sudah kita tetapkan pembelajaran pada kurun waktu tertentu tersebut. Anaknya sudah tuntas, berapa persentase mereka yang sudah mampu, berapa persentase mereka yang belum mampu. Di atas dari 60% sudah mampu, maka guru bisa berpindah ke indikator yang lainnya. Gitu. Ya. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi itu, tujuan pembelajarannya yang didefinisikan secara jelas, maksudnya dari tujuan pembelajaran ini digradasikan dari capaian akhir fasenya. Jadi tujuannya itu sudah sesuai gak dengan capaian akhir fase pembelajarannya. Next. Mempunyai data hasil asesmen diagnostik baik profil maupun kesiapan belajar dan minat murid. Jadi ada 3 nih cara ibu-ibu guru bisa menentukan kesiapan belajar anak. Jadi untuk diferensiasi ini kita bisa menentukannya, asesmen awalnya bisa dari tiga macam, Bu. Yang pertama kita lihat dari kesiapan belajar anak. Kesiapan belajar, tadi sudah saya jelaskan, mereka sudah mampu sampai mana. Kalau kita tidak bisa melihat secara detail, tidak bisa melakukan penilaian satu persatu, kita bisa observasi secara di saat mereka bermain. Kalau untuk SMP ataupun SD mungkin bisa terlihat misalnya ibu memberikan soal-soal, jadi sejauh mana pengetahuan mereka akan materi yang nantinya ibu akan sampaikan. Jadi di situ melakukan tes awal kesempatan belajar. Yang kedua minatnya kemana nih anak-anak ini gitu. Yang ketiga profil belajarnya. Jadi ada tiga profil belajar siswa, yang ada yang di auditori, ada yang dia visual, dia dengan melihat. Jadi dia tuh dengan anak-anak di mana belajar murid kita di kelas. Saya diharapkan kita bisa nih memenuhi kebutuhan belajar mereka. Jadi tidak pembelajaran tidak sesuai dengan kita, karena adalah pembelajaran kita transfer untuk mereka. Nah, ini kesiapan belajar atau fase fondasi. Ini didefinisikan sebagai di mana murid berada dalam hal pemahaman. Nah, di sini ada kalau untuk di TK ya menggunakan standar tingkat pencapaian anak. Di sini kita dapat lihat di mereka
mengenal bilangannya sudah berapa, apakah dia sudah bisa konsep bilangannya sudah sampai mana gitu kan. Terus yang kami lakukan juga yaitu menggunakan data saat trial. Jadi di trial kita sebelum anak itu biasanya kita ada kelas trial ya, yang mana kelas trial itu kita manfaatkan untuk menilai sejauh mana kesiapan belajar anak di sini. Dilakukan juga dengan lembar kerja, jadi bisa menggunakan minatnya gimana juga. Minatnya dapat dilihat sebagai sebuah pengembangan individu, karena ada anak yang senangnya dia merakit, tergantung sih. Ada anak yang biasanya ikut-ikutan teman juga ada. Terus gambar, jadi gambar terus gitu. Kita banyakin di sana. Ada juga suka dengan cat air, kita biarkan memang. Jadi pembelajarannya kita kaitkan dengan kesukaan mereka gitu. Pembelajaran read ya, yang tadi kita lihat ada auditori, visual, dan kinestetik. Kita melihat ada lingkungan belajar mereka, seperti apa nih di rumah, terus latar belakang budayanya mereka. Biasanya kan budaya itu berbeda ya, mereka di rumah gitu. Terus yang kita juga lihat multi-level dari mereka. Ya, ada penilaian formatif, pembelajaran, dan formatif di akhir. Jadi kalau ibu mau menentukan tujuan pembelajaran berdifferensiasinya, dua penilaian ini tidak boleh ditinggalkan, yaitu di akhir formatif kepesertaan. Nah, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi tentunya ada strategi yang dilakukan. Jadi di sini ada 3 strategi yang cara yang bisa dilakukan oleh guru untuk pembelajaran berdiferensiasi yang bisa dilakukan kepada murid-murid kita. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Nah, diferensiasi konten ini adalah membedakan pengorganisasian atau membedakan format penyampaian kita kepada anak, karena seperti yang tadi kita sudah nilai di awal ya, di penilaian diagnostik awal itu kita lihat biasanya pencapaian anak itu berbeda-beda ya, tergantung stimulasi yang mereka dapat tadi saya sampaikan ya. Jika memang ada anak yang memang sudah pandai bilangan lebih dari 10, ada juga anak yang memang belum. Nah, di situ kita memberikan konten yang berbeda-beda untuk pencapaian materinya. Lalu yang kedua prosesnya ada yang dengan kita sama aja ada yang bisa. Ada juga dia yang harus melihat tayangan. Ada juga yang dia harus mempraktekkan. Jadi itu proses. Nah, ini untuk produk ini untuk membedakan dan memodifikasi produk dari hasil belajarnya. Jadi ibu guru juga tidak bisa memberikan atau meminta hasil yang sama untuk setiap murid. Jadi tergantung mereka gitu untuk produk yang dihasilkan dari pembelajaran yang hasilnya ya. Ada juga yang bisa dengan tulisan, ada yang yang belum berani ngomong, ada juga
juga yang dengan nyanyian itu sudah kita coba. Sekarang itu diferensiasi sudah selesai. Sekarang kita akan menghubungkan, karena tadi di judul pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Apakah ada hubungan antara pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional? Jika Anda coba menjawab, setelah kita diferensiasi sudah sekarang sosial emosional apa sih hubungannya antara pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional murid? Baru ini kita dilakukan dengan beberapa kasus pendidikan dari ini yang mana pertama kali ada kasus yang orang yang sebelumnya ya jadi orang yang tidak dewasa dengan gurunya, tapi hasilnya yang dilakukan adalah ada Bu. Saya malah justru bingung kalau di TK itu. Kalau kita di SMP mungkin kan ini juga mungkin buat teman-teman yang sedang bergabung bahwa pembelajaran sosial emosional itu kalau di SMP kan anaknya udah besar-besar ya, udah mulai dewasa. Jika misalkan kita anak-anak coba ceritakan, mereka suruh curhat gitu ya, curhat apa yang kamu rasakan dari bangun tidur sampai saat ini, mereka kan akan bercerita. Kalau di TK itu kan anak itu masih cenderung mama banget gitu ya. Bagaimana menerapkan pembelajaran sosial emosional ini Bu Zakia? Iya, jadi kalau di TK kita ada namanya CCTV. Kegiatan pagi di kelas kita, di mana pada saat memang sebelum pembelajaran ini kita memancing mereka untuk berbicara mengenai perasaan mereka, yang mereka rasakan ketika di rumah, ketika mereka di rumah, apa mereka rasakan. Jadi kita pancing sama di mereka dan juga di rumah. Tadi
Jadi mungkin yang tadi kasus dari Bu Zakia itu mungkin sangat berhubungan erat ya antara pembelajaran berdiferensiasi dengan PSE ya, karena siapa tahu anak itu jadi dongkol, kesel mungkin ya kalau tingkat SMP, sama guru ini nyatet lagi, sama guru ini tugasnya banyak, akhirnya dendam yang tidak tersalurkan, jadi akhirnya menumpuk, memuncak, akhirnya tindakan kriminal yang berlaku, jadi sangat hubungannya erat sekali ya Bu ya. Jadi kadang kita saja yang dewasa yang kita maksudnya ada kekecewaan gitu ya harus diselesaikan orang yang ini jadi ada orang lain. Nah, ini jadi juga bisa menunjukkan empatinya kepada orang lain. Biasanya kita berbagi makanan, terus ada juga sampai tingkat kasusnya ada ketika ada temannya ini yang nyamperin dan bertanya bukan kita lagi tapi temannya yang lainnya yang apa yang menggali informasi gitu karena melihat mungkin dari gerak geriknya ya yang tidak lalu membangun hubungan yang positif relasi berhubungan satu sama lain serta membuat keputusan yang bertanggung jawab jadi mereka bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan melaksanakan. Kesadaran diri yang biasa dilakukan dalam sehari-hari ya
mengenal dan memahami diri, memahami emosi diri, tahu prinsipnya sendiri. Jadi mereka tuh jujur dan ibarat dalam mereka tahu mereka tuh maunya apa gitu ya, mereka maunya tahu gitu, aku nggak tahu kenapa nggak gitu. Bedanya ya, dalam kejadian tidak mudah marah, mereka juga lebih terhati dari rekannya, dan tidak menyerah dalam makanan dalam sosial itu bisa empati, mereka juga bisa toleransi dengan temannya dan peka terhadap perasaan orang lain. Relasi diharapkan ini anak bisa bergaul dengan teman-temannya, mereka bisa tampil percaya diri. Banyak lalu berkata korban dan juga ramah dan tujuan dari keterampilan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab di sini adil. Dalam menentukan itu anak-anak berpertimbangan sama tidak egois serta bertanggung jawab atas apa yang Ya, lagi masih berputar-putar ini. sampai di sini berbagi ibu. Silakan bunda-bunda, ibu kalau ada yang mau berbagi sambil menunggu ini tampilannya. Sudah bisa dibuka Bu Zaki ya. Pembelajaran yang punya ibu lakukan di sekolah ibu. Berarti itu harus bermacam-macam ya Bu Zaki aja. Untuk kalau misalkan kita baru cuma satu metode, misalkan hari ini menempel, apakah itu sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi saja, sudah atau belum itu? Gimana? Ada yang mau jawab sesuai dengan saran saya yang tadi?
Jadi kalau memang kegiatannya masih satu yang disajikan oleh guru, kalau ada artinya belum yang berhasil ya. Kalau itu apa ya, lebih kegiatannya legislatif lah yang kita mau melakukannya. Jadi Ini sepertinya tidak bisa dibuka, Bu Zakia. Oh, baik. Baik, Bu Zakia. Ya, itu tadi materi yang disampaikan Ibu Zakia tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tapi sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Teman-teman yang bisa buka kamera mungkin bisa dibuka kameranya supaya lebih seru. Ya. Jadi nanti ice breakingnya saya akan meminta teman-teman yang saya sebutkan namanya untuk menyebutkan salah satu benda yang ada di depan kita, kemudian dia mempunyai nilai apa buat kita. Apakah punya historis tersendiri atau punya sesuatu buat kita, punya kenangan, punya manfaat atau sebagainya. Setelah itu nanti saya akan menyebutkan salah satu teman yang ada di dalam room ini untuk menyebutkan benda yang ada di sekitar kita. Berikut manfaatnya. Saya coba ya. Saya coba mulai dari saya dulu. Saya menyebutkan di depan saya ada laptop. Di sini laptop ini adalah sesuatu yang berharga banget buat saya dalam belajar, terutama dalam belajar selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi laptop ini menjadi sesuatu yang lebih berharga, mungkin yang sangat berharga, karena kalau sudah ngehang atau sudah bermasalah itu membuat saya menjadi terbelalak, ketakutan, sedih dan segala rupa. Itu yang ada di depan saya. Kemudian saya lanjutkan ke Bu Srihan. Silakan Bu Sri. Ya, terima kasih Bu April. Di depan saya kebetulan ini ada teko nih Bu. Di teko ini kebetulan memang kenang-kenangan dari murid ingat saya. Dan ini pagi-pagi buat saya bikin teh Bu, lumayan. Jadi nggak besar juga, nggak kecil, jadi pas buat saya dan suami. Luar biasa. Lanjut ya ke Bu yang buka itu saja, buka open kamera ya. Bu Hendarti, silakan. Suaranya kurang keras Bu Hendrati. Halo, ya? Iya. Ya, kalau saya ini HP Bu. HP karena komunikasi dengan orang. Kalau info ada di HP Luar biasa. Lanjut ke siapa Bu Hendrati? jadi ya. Ya. Oke, di depan saya ada kipas angin, Bu. Ini sangat
sedang panas sekali, jadi saya sangat membutuhkan nikotinnya untuk saya samar ke depan guru-guru Inggris saya. Lanjut Bu Zakia ke siapa? Peserta yang lain. Bu Norma, mungkin ya Bu Norma Muhammad. Silahkan Bu Norma. Belum dibuka Bu speakernya. Sudah unmute. Ya, di depan saya ada lampu. Apabila malam, lampu bermanfaat untuk menerangi kegelapan. Terima kasih, Bu April. Lanjut siapa Bu Norma? Bu Desvita. Silakan Bu Desvita. Iya, maaf tapi nggak bisa buka ya Bu kameranya. Iya, monggo. Di depan saya ada anak saya. Luar biasa. Iya, buat saya dia segalanya sih. Kalau dia lagi sakit, itu yang membuat saya menjadi sulit melakukan apa-apa gitu. Jadi nggak tenang gitu dalam bekerja. Terus kalau dia lagi sehat, ceria, alhamdulillah itu yang membuat hati saya menjadi lebih mudah melakukan apapun gitu, tenang. Mungkin itu ya Bu ya. Baik, lanjut ke siapa Bu Vita? Ke Ibu Francisca mungkin. Ya, silakan Bu Francisca. Oke, nggak bisa. Oke, di depan saya ada handphone, Bu. Handphonenya hadiah dari anak saya, lomba. Ya udah jadi berharga dah. Masya Allah. Luar biasa. Lomba apa Bu Siska? Asik banget dapat. Lomba itu, Bu, yang apa ya, yang Al-Quran, terus ada tafiznya, terus ada mojroannya, sama pidato gitu, tapi ada perjoannya gitu, saya kagak ngerti dah, pokoknya itu bocah yang ngerti. Masya Allah. Bu Francisca ini teman saya di SMP 29, beliau mu'alaf Bu. Jadi luar biasa ya, luar biasa sekali dapat HP dari putrinya, dari putranya yang lomba Qurannya luar biasa. Iya. Lanjut ke siapa Bu Siska? Bu, ini Sudah tadi Hendra ya, Bu? Mendarti. Iya, Bu Hartati. Mendarti? Tadi sudah ya? Sudah Bu Siska. Siapa lagi, Bu, yang belum? Siapa lagi yang belum? Ayo coba. Safia. Bu Safia, Bu Safia. Safia itu Iya, Bu kebetulan Safia. anak saya yang saya jadikan Anak Ibu. Ya. Bu Endang belum, Bu Endang. Oh, Bu Endang. Ya, silakan Bu Endang. Ya, di depan saya ada meja. Meja ini digunakan untuk meletakkan berbagai hal ya, makanan, minuman, ada meja tamu seperti itu. Itu Bu. Terima kasih. Iya, ada yang belum kah? Sepertinya sudah semua. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan ternyata benda-benda sekecil apapun yang ada di sekitar kita, terutama di rumah kita, ternyata memberikan manfaat yang luar biasa buat kita. Baiklah, itulah speaking yang bisa saya sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau menambahkan atau mau sharing terkait pembelajaran berdiferensiasi atau tentang pembelajaran sosial emosi, monggo dipersilahkan. Siapa nih yang resen? Ada yang resen kah? Mungkin dari teman-teman TK PAUD atau mungkin dari teman-teman yang SMP bisa juga, monggo silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ke Bu Zakia. Oh iya, kalau boleh tahu Bu Zakia tentang pembelajaran sosial emosi,
apakah itu dimasukkan ke dalam RP modul atau tidak, Bu? Iya, betul. Jadi bagus sekali Bu April pertanyaannya, terima kasih. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya tadi cuplikan yang ada di video yang tadi tidak bisa terbuka ya. Betul, jadi pembelajarannya ini masuk ke dalam modul ajar Bu April. Bisa dengan pembelajaran lainnya. Jadi modul ajar numerasi kami selipkan juga pembelajaran tentang relasi. Jadi anak-anak dari awal Bu April. Jadi memang kita sudah melakukan yang mana kegiatannya itu dari awal sampai akhir itu mereka bersama dengan temannya berelasi. Jadi Minta kegiatan yang lipat. dilakukan hampir 2 minggu ini selalu kami lakukan dalam pasangan. Mereka sudah benar-benar mereka melakukan secara bersama-sama. Itu Bu April yang dilakukan pembelajaran di Terima kasih Bu Zakia. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Bisa. Bu April, saya mau nanya Bu April. Silakan Bu Siska. Ini saya mau nanya nih, di sekolah anak saya juga kan ada nih apa ya, kemarin dia bilang katanya di sekolahan aku nih nggak dikasih, pertama gurunya ngejelasin, udah gitu ada beberapa anak nyari soal tuh udah diselip-selipin, ada di pohon, ada apa di mana. Nah itu masuk ke diferensiasi apa enggak Bu? Soalnya dia kan guru jelasin, terus tuh soal diselip-selipin ada yang di ranting, ntar dia jawab tuh sambil lari-lari gitu, dan terkasih jawaban, ntar ditempel lagi di tempat yang mana. Itu materinya udah diferensiasi apa belum Bu? Silakan Bu Zakia. Jawab pertanyaan Ibu Siska. Iya, pertanyaan yang bagus sekali, dan alhamdulillah itu sudah termasuk kegiatan diferensiasi ya Bu Siska ya, karena di situ guru ada sebuah proses dalam proses belajar di kelas yang tidak membosankan, di mana anak tidak hanya duduk diam, tapi anak diminta untuk bergerak. Sebenarnya bisa aja guru itu ngasih soal, sayang ini buka ya modul atau LK halaman segini, silakan dijawab. Kan itu membuat sesuatu yang membosankan ya, karena duduk lagi pembelajaran yang mereka tuh harus mengukur. Tapi senang banget untuk kegiatan. Iya, saya sedikit menambahkan, saya baru melakukan itu Bu Siska. Terbayang oleh saya anak-anak yang kelas 8 kemarin, cuma bentuknya bukan soal, justru saya menggali materi dengan cara saya buat materi, kemudian saya print materinya, sama tuh kegiatannya. Jadi saya tidak memberikan materi secara lisan, tapi materi itu saya print, kemudian saya selipkan tuh di pohon di atas itu, ada yang di pohon, ada yang di dekat tangga, ada yang di apa itu sepanjang koridor yang di besi-besi itu saya umpetin di situ. Ada juga yang saya tempel di tembok-tembok kelas di beberapa titik seperti mading. Jadi pas mulai materi baru saya tidak menjelaskan materi, mereka saya suruh menggali sendiri. Kalian boleh baca yang di tembok, kalian boleh mencari yang Ibu cari di selipan ini ada sekitar 10 kertas. Kalian boleh cari, setelah menemukan
kalian boleh menyampaikan secara lisan, kalian boleh membuat ringkasan, atau kalian boleh membuat PPT, dan ternyata mereka lebih semangat dan cepat banget, lebih girang, lebih bahagia, karena memang tadi yang Bu Zakia katakan ya, ketika anak disuruh duduk manis mendengarkan itu kan sesuatu yang buat mereka sangat tidak nyaman gitu. Jadi saya coba dan ternyata luar biasa responnya itu dia. Itu ternyata sudah termasuk ada pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Zakiah ya. Karena di TK pun seperti itu. Jadi ketika mereka harus mengenali lambang bilangan, ketika kita ajak duduk dan kita kasih lambang bilangannya, itu mereka malesan. Tapi ketika kita lakukan kalau di TK detektif, jadi kita sebut kegiatannya detektif. Kalian boleh mencari kertas yang sudah tempel di dinding. Berapa di kertas itu ada angka berapa yang kalian temukan. Lalu mereka mencari dengan senang sekali ya. Jadi kita Jujur kalau saya di tingkat SMP, saya banyak menyandur dari kegiatan-kegiatan dari TK Bu Zakiah. Karena lebih kalau dari segi permainan, dari segi metodenya, saya banyak menyandur dari teman-teman TK yang saya anggap lebih menarik ya, karena TK itu kan lebih banyak bermain ya. Dan ternyata kita teman-teman jangan punya mindset dulu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu ada pembelajaran yang susah, karena ternyata tidak bisa dengan berbagai cara kita membuat anak itu sesuka anak, sehingga kita memberikan ajang atau panggung sesuai dengan potensi yang dimiliki anak. Apa sih yang anak maunya itu. Jadi seperti itu Bu Siska, bagaimana? Apa masih ada yang kurang jelas? Udah jelas Bu April, oke. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau menambahkan atau sharing mungkin? Sambil mengingatkan teman-teman, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang ada di chat room. Ada lagi? Mudah-mudahan kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Zakiah hari ini akan memberikan pencerahan buat saya pribadi khususnya, dan pastinya teman-teman yang hadir di sini, bahwa ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang sangat mengasihkan, baik buat kita sebagai pengajar maupun buat anak-anak didik kita, sehingga semuanya merasa nyaman dan bahagia selama proses pembelajaran. Baiklah ibu-ibu, bunda-bunda semuanya, sebelum kita akhiri kegiatan ini, saya ingin melakukan kegiatan refleksi. Mungkin teman-teman bisa menuliskan di chat room ini, di chat room, apa yang teman-teman rasakan, materi apa yang teman-teman dapatkan hari ini, dan apa tindak lanjut yang akan dilakukan oleh teman-teman setelah ini. Silakan teman-teman bisa menuliskan di chat room, dan saya minta perwakilan 2 orang mungkin dari untuk menyampaikan secara lisan terkait refleksi kita kegiatan hari ini. Bagaimana perasaannya, materi apa yang didapat, dan bagaimana harapan ke depannya. Mungkin bisa saya langsung tunjuk saja mungkin ya kepada Bu Vita, mungkin bisa silahkan Bu Vita menyampaikan refleksi hari ini. Ya, terima kasih Bu April. Terima kasih juga kepada pemateri kita, yaitu Bu Zakiah ya Bu, sangat bagus sekali
saya merasa bahwa terbuka lagi gitu pikiran bahwa belajar itu harus benar-benar menarik gitu. Karena memang belakangan ini saya merasa mungkin saya udah agak lama juga di TK, jadi kadang suka ngerasa perlu di-upgrade gitu. Ini harus apa lagi ya gitu. Kadang kita ngerasa jenuh gitu ya Bu ya. Jadi ketika mendapat materi ini, alhamdulillah jadi oh iya ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin pernah kita lakukan tapi kok kayaknya lupa gitu Bu. Jadi dengan masukan seperti ini, dengan materi ini kita jadi ingat lagi gitu. Harus membangun proses pembelajaran itu harus yang menarik, menyenangkan gitu supaya anak-anak tidak bosan gitu. Mungkin kedepannya saya berniat gitu untuk membuka-buka lagi mungkin ya video-video yang ada di YouTube atau apa gitu untuk pengembangan materi atau bahan ajar yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran di TK. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Norma. Sekarang mungkin saya minta Bu Zakia ya, memilih teman-teman untuk menyampaikan siapa untuk menyampaikan kegiatan refleksi. Silakan Bu Zakia. Saya pilih ya, mungkin di Endang ya, Bu Endang Setiawati. Bisa untuk Terima kasih. Alhamdulillah luar biasa ya pembelajaran yang diberikan Bu Zakia. Walaupun saya ngajar di SMP, tapi ilmunya luar biasa bisa saya manfaatkan ya di pelajaran saya. Walaupun saya kadang kalau ngajar di SMP itu merasanya kalau mau main game apa kok garing sih Bu. Jadi kita udah kadang udah Ibu kalau mau main beraneka ragam gitu ke anak-anak yang mereka merasa udah gede gitu ya. Ilmunya dari Ibu luar biasa, insya Allah akan saya coba teruskan semangat Ibu juga Bu April. Mudah-mudahan walaupun dengan kondisi yang berbeda bisa diterapkan juga sebagian yang bisa kami terapkan di SMP. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Endang. Tibalah saatnya di penghujung acara. Saya selaku penyelenggara acara ini mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Zakia yang sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan segala-galanya sehingga bisa menularkan ilmunya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita langsung aplikasikan, kita terapkan besok pagi ketika kita sudah berada pada satuan pendidikan kita masing-masing. Tak lupa, mudah-mudahan teman-teman juga diberikan kesehatan, tetap semangat, dan kita berharap kita menjadi guru-guru yang mau terus belajar, dan belajar. Tergerak untuk belajar, bergerak untuk kebaikan, dan menggerakkan siapa saja yang ada di sekitar kita. Baiklah ibu-ibu, bunda-bunda semuanya, mari kita tutup agenda acara kita pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan di lain waktu untuk belajar bersama. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya izin, saya tutup ya, bunda-bunda semua. Bu Zakia. Ya.